Jadi seperti yang dikenalkan oleh Bli Indra, saya Asmili Sari Wahyu, bisa dipanggil Asmi atau Ami yang memang sehari-harinya sebagai Geotechnical Engineer di PT Teknindo Geosistem Unggul Surabaya. Dalam kesempatan ini kami akan sharing terkait pengalaman kami pada perbaikan tanah lunak dengan metode preloading dan PVD. Baik, ini sekilas tentang saya, tadi sudah diperkenalkan oleh Bli Indra, dan ini juga sekilas untuk geosistem ya, PT TGU atau geosistem begitu memang base-nya di Surabaya, berdiri sejak tahun 1996 yang memang menjalankan usaha hampir 27 tahun ini di pekerjaan-pekerjaan perbaikan tanah seperti itu. Nah, harapan kami memang nantinya menjadi kontraktor spesialis geosintetik dan instrumen geoteknik yang unggul dan terpercaya di Indonesia. Selain pekerjaan di proyek-proyek, kami juga ikut dalam pengembangan teknologi perbaikan tanah di Indonesia. Nah, salah satunya ini dengan menandatangani kerjasama di bidang pendidikan, pengembangan, dan penelitian dengan kurang lebih 40 perguruan tinggi, teknik sipil, dan atau teknik lingkungan di Indonesia. Dari Univ Syah Kuala di Aceh sampai Univ Mesamus di Merauke, seperti itu. Lalu kami dalam menjalankan usaha menerapkan sistem manajemen mutu, standar ISO 9001 2015, sistem manajemen K3 standar ISO 45001 tahun 2018, dan insya Allah pada September ini kami juga sudah mendapatkan sertifikat terkait sistem manajemen anti suap standar ISO 37001 2016. Baik, sekilas tentang geosistem. Lalu memang materi paparan di sini cukup padat ya. Semoga saya bisa menyampaikan dengan tepat waktu dan jelas seperti itu. Lalu jika memang kelebihan waktu ya, korupsi waktu, mohon ya Bli Indra saya diingatkan. Jadi di sini ada pendahuluan, permasalahan tanah lunak, persyaratan perancangan geoteknik, terdiri dari SNI 8460 tahun 2017 terkait persyaratan perancangan geoteknik, lalu panduan geoteknik 4, lalu ada manual perkerasan jalan, lalu kita juga akan bahas penanganan tanah lunak, mulai dari daya dukung tanahnya, lalu stabilitas timbunan di atasnya, dan pemampatan tanahnya. Di sini terbagi lagi menjadi preloading, PVD, dan horizontal drain. Lalu pelaksanaan pekerjaan, jadi di sini kami sharing terkait pelaksanaan perbaikan tanah yang sudah kami kerjakan, dibagi dari soil preloading juga vakum preloading seperti itu, dan yang terakhir penutup. Baik, untuk pendahuluan, jadi kita semua tahu bahwa tanah lunak atau soft soil dibagi menjadi dua jenis, yaitu lempung lunak atau soft clay yang terbagi lagi menjadi lanau dan lempung, serta gambut atau peat. Nah, walaupun memang termasuk tanah lunak, lempung lunak dan gambut ini sifatnya juga sangat berbeda seperti itu. Tanah lempung lunak mengandung mineral-mineral lempung dan kadar air yang tinggi, sedangkan tanah gambut merupakan jenis tanah yang pembentuk utamanya terdiri dari sisa-sisa tumbuhan. Dan tanah lunak itu sendiri menempati area lebih dari 20 juta hektar atau lebih dari 10% dari tanah daratan di Indonesia. Baik, kalau kita melihat sebaran lokasi tanah lunak, kira-kira seperti ini. Jadi P garis SC ini di mana ada pit atau gambut berada di atas lapisan tanah lempung lunak. Karena seperti yang kita tahu bahwa proses pembentukan gambut ini dari pelapukan tanaman-tanaman. Otomatis layernya juga berada di lapisan atas seperti itu. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa memang sebaran tanah lunak ini di utara Sumatera, Medan, lalu ada di Sumatera Barat, ada di Padang, ada di Sumatera Selatan, di Palembang. Beralih ke Jawa, ini memang tersebarnya rata-rata di utara, utara Jawa. Lalu di Kalimantan Selatan,
barat dan timur seperti itu. Lalu di Sulawesi juga ada, di Makassar, Sulawesi Selatan, dan memang sebagian besar di Pulau Papua seperti itu. Lagi-lagi jika kita detailkan, untuk penyebaran tanah gambut ini memang banyak di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Untuk di Jawa sendiri ataupun ya Bali itu memang tidak ditemukan, ya jarang ditemukan untuk lokasi tanah gambut. Nah, jadi ya sisanya berarti tanah lembu lunak yang memang tersebar di Medan, Palembang, nah, apalagi jalan tol Trans Sumatera ini trasenya juga melewati Medan, Palembang, Prabu Mulih, Muara Enim seperti itu yang memang banyak tanah lunaknya. Begitu juga di Padang, Padang Sicincin, jalan tol tersebut juga ada tanah lunaknya seperti itu. Lalu untuk di Jawa, Jakarta, Semarang, Surabaya, bahkan di Bandung pun juga terdapat tanah lunak. Untuk Kalimantan ada di Banjarmasin. Lalu Pontianak seperti itu, Sulawesi juga Makassar ada, dan memang untuk proyek-proyek perbaikan tanah kami jarang. Kami belum pernah ada proyek untuk di Papua seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita mengidentifikasi tanah lunak? Jadi kami mengambil sumber dari Mohtar 2006, revisi 2012, bahwa yang dikatakan tanah lunak adalah tanah kohesif dengan konsistensi sampai dengan medium. Jadi tanah lunak adalah tanah kohesif dengan konsistensi dari very soft, soft sampai dengan medium. Nah, lalu bagaimana kita tahu itu konsistensi medium? Jadi berpatokan pada nilai SPT sampai dengan 10 atau nilai sodir dilihat dari nilai konusnya atau QC-nya, IC-nya sampai dengan 40 kg per cm kuadrat seperti itu. Jadi ini identifikasi kami memakai sumber Mohtar. Jadi memang beberapa ada seperti Bowles dan lain-lain juga memang parameter SPT untuk konsistensi mediumnya juga berbeda. Tapi untuk di lapangan pekerjaan kami berpatokan sampai dengan SPT 10 dan nilai konusnya sampai dengan 40 kg per cm kuadrat seperti itu. Baik, lalu permasalahan tanah lunak. Jadi main problem tanah lunak, tanah lempung lunak ini adalah memiliki daya dukung yang rendah serta pemampatannya relatif besar dan berlangsung lama. Jadi apabila kita langsung melakukan pembangunan di tanah lempung lunak karena daya dukungnya rendah, otomatis beban bangunan yang mampu dipikul oleh tanah dasar relatif terbatas juga, sehingga desain bangunan menjadi terbatas pula. Lalu karena pemampatannya juga besar dan lama, otomatis bangunan di atasnya mengalami penurunan, yang lagi-lagi juga besar dan relatif lama, sehingga dikhawatirkan akan terjadi differential settlement dan bangunan akan mengalami kerusakan sebelum umur layanannya. Dan akibat beban, akibat pemampatan juga, bangunan di lingkungan sekitar pembangunan juga berpotensi mengalami gangguan seperti itu. Jadi apabila diilustrasikan, karena daya dukungnya rendah, ketika kita menimbun, timbunan akan mengalami kelongsoran, sehingga garis merah ini tidak akan pernah tercapai. Lalu karena pemampatannya besar dan lama, jika kita langsung menimbun tanpa adanya perbaikan tanah, otomatis timbunannya turun, karena tanahnya memampat. Lagi-lagi garis merah ini tidak akan pernah tercapai. Selanjutnya, karena ada beban selain penurunan, tanah lunak ini juga bisa mengalami deformasi lateral atau pergerakan horizontal. Jika di sekeliling ada bangunan existing, katakanlah tiang pancang, turap, tiang-tiang utilitas jalan, tiang listrik, ataupun tiang lampu-lampu jalan, atau dasar-dasar sungai seperti itu. Nah, ini mendorong akibat lateral displacement-nya, akibatnya ya turap-turap menjadi miring, dasar-dasar sungai juga akan naik seperti itu. Nah, untuk itu
perlu diadakan perbaikan tanah sebelum kita membangun infrastruktur yang sebenarnya. Jadi kalau lihat di lapangan, kira-kira kejadiannya seperti ini. Untuk masalah timbunan ya, yang langsung dibangun di atas tanah lunak di tepi sungai, karena menerima beban, tidak kuat menerima beban, otomatis kolaps, juga mengalami pergerakan horizontal sehingga menyenggol si turap yang sudah dibangun, seperti itu. Sama halnya dalam struktur jalan, kita bangun timbunan badan jalan, tanah lunaknya tidak sanggup menerima beban tersebut, akhirnya kolaps, seperti itu. Sama halnya dengan pembangunan jembatan. Jadi di kasus ini memang opritnya berada di atas tanah lunak, seperti itu. Lalu tidak ada perbaikan. Lanjut ke pemasangan seperti tiang-tiang jembatan, bentang-bentang jembatan sudah dilakukan. Otomatis tanah lunak di bawah oprit ini mengalami pemampatan. Nah, mengalami displacement horizontal juga, pergerakan horizontal juga, akhirnya mendorong, menyenggol tiang-tiang jembatan seperti itu, dan akhirnya kolaps seperti ini. Lalu ini juga sering kita alami jika naik jembatan ya, pada plat injak atau opritnya, kadang kita mengalami sedikit lompat seperti itu. Nah, ini juga karena jembatan berdiri di sesuatu yang fix, yaitu tiang. Sedangkan oprit atau plat injaknya ada di tanah lunak. Jika tanah lunak yang tidak diperbaiki terlebih dahulu, tanah lunak akan memampat. Otomatis elevasi opritnya juga ikut turun, seperti itu. Jadi jika seperti ini ya memang ada perbedaan elevasi, kita agak sedikit lompat jika menaiki jembatan, dan ya tidak mungkin dibongkar kembali. Mungkin bisa solusinya bisa di overlay ya. Ya memang overlay tiap setahun seperti itu untuk penyamarataan elevasi. Lalu sama halnya dengan penurunan elevasi jalan. Karena tanah dasarnya memampat, otomatis elevasi jalannya juga ikut turun. Bisa jadi di bawah muka air banjirnya. Dan akibatnya tenggelam. Seperti itu, akibat banjir. Akibat hujan, kena banjir dan tenggelam. Sama halnya dengan utilitas-utilitas di sekitar tanah lunak. Jadi ini di Mer Surabaya waktu itu untuk ini ya perluasan jalan, lalu kami menimbun melakukan perbaikan tanah. Nah, karena tanahnya memampat, satunya lagi tidak, area tanah yang sudah jadi itu tidak turun, dia ketarik. Ya, itu dia ketarik karena satunya memampat, satunya tidak. Akibatnya ada differential settlement. Dan ini buktinya terjadi keretakan pada struktur jalan yang sudah beroperasional atau jalan existingnya, seperti itu. Sama halnya dengan di perkerasan kaku, jika memang terdapat differential settlement karena berada di dekat tanah lunak yang sedang memampat, nah ini juga bisa terjadi keretakan. Karena memang yang ditakutkan ini adalah differential settlement. Jadi sebenarnya tidak kenapa-napa ya, tidak apa-apa jika memang bangunan atau tanah itu mampat atau turun. Tapi harus di dalam toleransinya, seperti itu, batas wajarnya. Jika tidak, ya terjadilah retak-retak seperti itu. Sama halnya dengan tiang lampu jalan yang terlihat miring, ya ini karena pengaruh pembebanan atau perbaikan tanah di tanah lunak, seperti itu. Utilitas-utilitas jalan juga terlihat retak-retak, bangunan-bangunan proyek sekitarnya juga retak-retak karena lagi-lagi differential settlement. Nah,
dampak kemiringan pohon juga terlihat nyata di sini. Lalu ini contoh pendangkalan sungai. Memang karena berpotensi mengganggu lingkungan di sekitarnya, dasar-dasar sungai juga ikut naik. Jadi tadinya yang adik-adik ini bisa berenang, karena sungainya sudah mulai dangkal, bisa jadi tidak bisa mandi lagi di sungai. Nah, kira-kira seperti itu dampak untuk pemampatan tanah lunak, terus tanah lunak yang memiliki daya dukung yang rendah. Untuk itu, maka dari itu kita perlu lakukan perbaikan tanah sebelum infrastruktur akan beroperasional atau sebelum infrastruktur yang sebenarnya itu dibangun. Nah, masuk pada bagian 3, jadi memang ada beberapa persyaratan perancangan geoteknik, beberapa pedoman-pedoman seperti itu. Ini kami tampilkan yang kami gunakan, sering kami gunakan. Jadi memang acuannya pada SNI 8460 2017 terkait persyaratan perancangan geoteknik, lalu panduan geoteknik 4 dan manual perkerasan jalan dari PUPR seperti itu. Nah, ini kami kutip yang penting-penting. Pertama dari SNI Geoteknik, bahwa kapan kita membutuhkan perbaikan tanah. Jadi berdasarkan SNI, perancangan perbaikan tanah diperlukan apabila ditemui kondisi-kondisi seperti tanah berpotensi likuifaksi yang dapat membahayakan keselamatan struktur dan fasilitas di sekitar lokasi pekerjaan. Yang kedua, tanah berpotensi mengalami penyebaran lateral atau lateral spreading yang membahayakan keselamatan struktur dan fasilitas di sekitar lokasi pekerjaan. Yang ketiga, terdapat potensi perbedaan penurunan atau differential settlement yang sangat besar antara struktur yang berdiri di atas fondasi yang sudah fix, yang sudah kokoh, dan tanah lunak di sekitar lokasi pekerjaan. Terakhir, terdapat potensi penurunan total yang tidak dapat ditoleransi. Nah, kita bisa lihat bahwa poin B, C, dan D ini sangat dikhawatirkan akan terjadi di pembangunan di atas tanah lunak seperti itu. Namun, perbaikan tanah tidak diperlukan apabila keselamatan struktur dapat diatasi dengan sistem struktur lainnya. Nah, sebelum kita memutuskan metode atau sistem perbaikan tanah apa yang cocok diaplikasikan dalam suatu proyek, lagi-lagi berdasarkan SNI dilakukan preliminary geotechnical investigation, penyelidikan geoteknik pendahuluan. Ini sebelum memutuskan metode perbaikan tanah apa yang cocok digunakan atau yang akan digunakan. Jadi berdasarkan SNI, pada area tanah seluas 100 meter kali 100 meter ini minimal dites 1 titik uji sondir dan 1 titik uji SPT, diikuti dengan pengambilan contoh undisturbed-nya, sampel undisturbed-nya yang nanti dilakukan pengamatan di lab seperti itu. Di lapangan juga konsultan perencana memiliki wewenang penuh untuk meminta pengurangan atau penambahan jumlah titik penyelidikan tanah daripada yang diatur di atas. Nah, lalu kriteria pemilihan metode perbaikan tanah berdasarkan SNI, ini salah satunya dilihat dari jenis tanahnya. Ketika kita sudah bawa data lab, ada analisa ayakan, ada klasifikasi tanah, jadi kita bisa memutuskan perbaikan tanah apa yang cocok digunakan. Jadi jika memang tanah lunak, tanah lempung, atau lanau, ya memang langsung fokus pada perbaikan seperti stone column, konsolidasi dinamik plus PVD, prakompresi atau preloading dengan PVD, bisa dengan vakum preloading dengan PVD. Hanya saja preloading atau nama konvensionalnya soil preloading atau embankment preloading dan vakum ini jenis tanahnya memang beda. Kalau yang soil preloading dengan PVD memang cakupannya di lempung kelanauan, lanau kelempungan, dan bisa bercampur pasir seperti itu. Jika vakum preloading dengan PVD memang cakupannya lebih sempit,
hanya berlaku di Lempung Kelanawan. Tidak ada pasir seperti itu. Nanti beda halnya dengan kita pengaplikasian metode perbaikan tanah di pasir. Jika di pasir tidak menggunakan PVD, tetapi dynamic compaction, fibrocompaction, atau fibroflotation. Kira-kira seperti itu. Lalu setelah kita memutuskan metode perbaikan tanah apa yang digunakan, ada penyelidikan tanah lanjutan. Berdasarkan SNI, jumlah minimum penyelidikan tanah lanjutan ini sekarang dilihat dari jenis struktur. Jika struktur memanjang seperti jalan raya, rel kereta, kanal, tanggul, dan lainnya, ditambah lagi yang tadinya 100 meter kali 100 meter itu ada satu titik uji sondir dan satu titik uji SPT, ditambah per 50 sampai 200 meter ini ada pengujian kembali seperti itu. Jika pada jembatan dilihat dari bentangnya, bentang kurang dari 50 ada satu titik penyelidikan tiap abutmen dan pilar per 2 lajur lalu lintas. Nah, kira-kira seperti itu. Memang detailnya ada di SNI Geoteknik. Lanjut pada bagian panduan geoteknik 4. Jadi di sini yang biasanya kami gunakan sebagai acuan terkait untuk beban lalu lintas untuk analisis timbunan. Dan memang ini dipergunakan untuk proyek-proyek jalan seperti itu. Jadi jika kelas jalan 1, katakanlah jalan tol, jalan raya, beban lalu lintasnya, beban meratanya setara dengan 15 kPa. Tetapi 15 kPa itu hanya sampai surface atau ya permukaan aspal. Sampai tanah dasar sudah tidak sebesar 15 kPa lagi, tetapi tergantung dari tinggi subgrade-nya. Dan semakin tinggi timbunan subgrade, beban lalu lintas yang dirasakan oleh tanah dasar itu semakin kecil. Seperti itu, dampaknya semakin kecil. Lalu untuk faktor keamanan untuk analisis timbunan, untuk kelas jalan 1, SF-nya 1,4. Dan di panduan tersebut juga ada tipe-tipe keruntuhan lereng. Yang pertama adalah tipe 1, yaitu keruntuhan di atas kaki timbunan atau above to failure. Ada tipe kedua, yaitu keruntuhan pas di kaki timbunan atau to failure, bisa juga disebut dengan internal failure. Tipe yang ketiga adalah base failure atau overall. Jadi melampaui kaki timbunan sampai dengan tanah fondasinya. Lalu di sana juga di-state bahwa batas-batas penurunan untuk timbunan. Jadi untuk kelas jalan 1, penurunan yang disyaratkan selama masa konstruksi atau perbaikan tanah itu lebih dari 90%-nya dihilangkan. Dihilangkan penurunannya sampai minimal dengan 90%-nya. Lalu saat masa operasional masih boleh turun. Masih boleh turun, tetapi tidak lebih dari 2 cm per tahun. Nah, jadi seperti itu kira-kira yang bisa diambil dari panduan geoteknik 4. Kita selesaikan pemampatannya di masa konstruksi atau perbaikan tanah, minimal 90%. Lalu setelah beroperasional, setelah masa perbaikan tanah, tetap boleh turun, tetapi tidak lebih dari 2 cm per tahunnya. Lalu dalam panduan tersebut juga terdapat zona pengaruh untuk pergerakan lateral. Jadi karena lagi-lagi adanya beban, selain bisa mengalami pemampatan, si tanah lunak itu juga berpotensi mengalami lateral displacement, pergerakan horizontal. Dan menurut panduan geoteknik 4, zona pengaruh akibat beban di atas tanah lunak maksimal di 2 kali kedalaman tanah lunaknya, seperti itu. Jadi memang idealnya jika kita melakukan perbaikan di tanah lunak, ya jauh dari existing seperti itu agar tidak berdampak.
Tapi ya beberapa lokasi proyek juga tidak memungkinkan, apalagi tanah lunak di Indonesia kira-kira belasan sampai puluhan meter seperti itu. Belum lagi yang di Semarang Demak sampai 60 meter seperti itu. Jadi memang tidak memungkinkan untuk mengklirkan area sejauh itu. Nah, di lapangan ini bisa ada solusi terkait pemantauan, pemantauan beban, pemantauan pemampatan, pemantauan displacement horizontal menggunakan instrumen geoteknik. Kira-kira seperti itu. Lanjut pada pedoman yang ketiga, yaitu manual perkerasan jalan. Nah, di sini di state batas penurunan perkerasan jalan. Jadi untuk penurunan total ini tidak lebih dari 10 cm. Seperti itu. Kalau di panduan geoteknik 4 tadi per tahunnya tidak boleh lebih dari 2 cm untuk penurunannya. Di manual perkerasan jalan ini di state untuk penurunan total. Ya, mungkin kurang lebih umur layanan struktur jalan kira-kira 10 tahun. Jadi ya apabila disamaratakan 10 senti dibagi 10 tahun, jadi per tahunnya jatuhnya sesenti, 1 senti seperti itu. Ya, lalu tetap untuk penurunan atau pemampatan selama masa perbaikan tanah dihabiskan, dihilangkan minimal 90%, lalu setelahnya total penurunan totalnya ini tidak lebih dari 10 cm seperti itu. Jika umur layanan jalan 10 tahun dan dibagi rata, jadi per tahunnya tidak boleh lebih dari 1 cm. Ya, lalu ini juga terdapat elevasi minimum timbunan badan jalan agar tidak terjadi seperti foto-foto kegagalan tadi, di mana jalan tol terendam banjir seperti itu. Jadi karena ada tanah lunak yang berpotensi memampat, otomatis elevasi surface, elevasi jalannya juga turun. Jika turunnya lebih dari muka air banjirnya, ya tergenang, terdampak banjir seperti foto tadi. Nah, di manual perkerasan jalan ini juga dalam merencanakan subgrade ya timbunan badan jalan ini juga sudah diatur seperti itu. Untuk jalan tol memang tinggi tanah dasar di atas muka air tanah dinaikkan 1,7 meter. Lalu ditambah lagi 0,5 meter di atas muka air banjirnya. Kira-kira seperti itu. Ya. Lalu masuk pada penanganan tanah lunak. Jadi memang sampai saat ini untuk pedoman-pedoman memang yang paling banyak ini ada di struktur jalan seperti itu. Jadi untuk proyek-proyek di jalan, di proyek untuk jalan, ya kami mengikuti pedoman dari Bina Marga tersebut dari SNI Geoteknik. Tapi jika proyek-proyeknya di perumahan, di penumbukan peti kemas seperti itu, atau proyek-proyek yang lain yang kami mengikuti dari konsultan atau ownernya seperti itu. Lanjut untuk penanganan tanah lunak, jadi seperti yang kita tahu tadi bahwa tanah lunak memiliki daya dukung yang rendah, lalu pemampatan besar dan lama, serta bisa mengganggu bangunan di sekitarnya. Jadi perlu sekali adanya perbaikan tanah. Di sini juga beberapa metode perbaikan tanah. Oh, maaf. Ya. Oke, sebentar.
Ada gangguan. Ini kita sudah sampai. Ya, di metode metode perbaikan tanah yang memang selain berdasarkan jenis soil, jenis tanahnya juga terhadap dampak dampak perbaikannya. Apakah perbaikan tanah tersebut mampu mengatasi bearing capacity atau daya dukung, apakah mampu mengatasi settlement, lalu dampaknya terhadap lingkungan bagaimana. Jadi memang untuk yang tanah kohesif seperti soil preloading dan vacuum preloading ini memang mampu mengatasi daya dukung tanah dan settlementnya. Tetapi memang kita tidak bisa menjangkau di stabilitas lateralnya dan juga tidak untuk likuifaksi karena likuifaksi untuk tanah granular. Dan untuk environment controlnya juga di lapangan juga jarang karena memang vibrasi atau getaran dan dampak pemasangan PVD nantinya di tanah lunak itu tidak begitu mengganggu ya. Kecil, dampaknya sangat kecil. Jadi memang tidak ada kontrol terhadap lingkungan. Yang dikontrol memang apakah nanti akibat beban yang kita berikan ke tanah lunak itu berpotensi membahayakan bangunan di sekitarnya atau tidak nantinya dengan instrumen geoteknik seperti itu. Lalu jika di breakdown lagi untuk mengatasi problem daya dukung kita bisa mengaplikasikan timbunan ringan ya karena daya dukungnya rendah, lalu beban yang mampu dipikul itu terbatas, ya sudah kita aplikasikan timbunan yang ringan atau beban yang ringan. Atau ya jangan tinggi-tinggi untuk membebani si tanah lunak itu agar dia tetap mampu untuk mendukung, menyokong timbunan di atasnya. Atau tanah yang jelek diganti sebagian dan juga bisa seluruhnya. Nah, tapi lagi-lagi perbaikan ini juga tidak efektif ya jika kedalaman tanah lunaknya sudah belasan hingga puluhan meter seperti itu. Bisa juga diaplikasikan counterweight dan diperkuat dengan geosintetik atau ya langsung memakai pile dan stone column. Sama halnya dengan problem pemampatan, jika tanah itu kita tidak mau tanah itu memampat, ya jangan dibebani yang berat-berat. Bisa juga dikurangi tinggi timbunannya agar dia tidak mengalami pemampatan berlebih. Bisa juga diganti tanah yang berpotensi mengalami pemampatan yang besar. Lagi-lagi tanah jenis perbaikan ini tidak efektif jika kedalaman tanah lunaknya juga sudah belasan hingga puluhan meter. Nah, bedanya di sini ada pengaplikasian temporary surcharge atau preloading yang dikombinasikan dengan vertical drain. Salah satu contoh vertical drain adalah PVD. Nah, bisa langsung saja memancang pile sampai dengan tanah keras ataupun dengan stone column. Jadi di bahasan di sini memang kita fokus ke temporary surcharge atau preloading yang dikombinasikan dengan PVD. Masuk untuk penanganan daya dukung tanah. Jadi di lapangan memang jika tanah lunak itu dicampur atau langsung digelar tanah yang baik, katakanlah tanah pasir di atasnya, otomatis bercampur, daya dukungnya bercampur, pasir juga bisa masuk, turun ke tanah lunak, di pori-pori pasir juga bisa masuk tanah lunaknya. Sehingga jika kita mau memadatkan
ya sering volumenya tidak akan pernah tercapai karena bercampur seperti itu. Nah, lalu solusinya bisa menggunakan separator, pemisah. Kita pisahkan antara tanah lunak, tanah dasar yang jelek yang berupa tanah lunak itu dengan tanah yang baik, tanah timbunan, katakanlah pasir atau sirtu menggunakan geosintetik, yaitu geotextile woven. Jadi dalam relasinya ke perbaikan tanah, untuk pemancangan PVD nantinya perlu alat berat. Nah, jika alat berat langsung diaplikasikan ke tanah lunak, otomatis tanah lunaknya tidak mampu menanggung beban seberat itu. Nanti di belakang ada foto-foto collapse, maksudnya alat-alat beratnya ini juga masuk ke tanah lunak, terguling seperti itu. Makanya diseparasi, dipisahkan dengan geotextile woven. Nah, agar ya memadatkannya juga lancar seperti itu, tidak bercampur dengan tanah lunak atau tanah dasar yang berada di atasnya. Karena nanti untuk alat berat PVD ini juga menggunakan tanah timbunan sebagai platform. Lagi-lagi karena kalau langsung di tanah lunak terguling. Terguling karena daya dukung tanah lunaknya tidak sanggup menerima beban seberat itu. Oleh karena itu di lapangan butuh sekali platform atau lantai kerja untuk pemancangan PVD. Nah, antara platform atau lantai kerja alat berat PVD dengan tanah lunak diseparasi, diberi pemisah dengan geotextile woven. Lalu untuk penanganan stabilitas tanah di timbunan, lagi-lagi berpatokan pada panduan geoteknik 4 terkait tipe-tipe keruntuhan. Ya, jadi di sini secara teori bisa dilihat perkiraan lokasi kritis keruntuhan lereng. Jadi apabila lapisan lapisan tanah dasarnya berupa tanah keras atau tanah pasir, lalu kita timbun dengan lapisan tanah keras atau pasir juga, perkiraan lokasi terkritis atau garis kelongsorannya ini terjadi di two failure, di kaki timbunannya. Atau menurut panduan geoteknik 4 tadi adalah two failure. Sedangkan jika tanah dasarnya adalah tanah pasir, lalu kita menimbun dengan lapisan tanah lunak, perkiraan lokasi terkritis terjadinya sliding ya atau collapse itu ada di overall, di base failure-nya. Seperti itu. Nah, jika tanah dasarnya adalah lapisan tanah lunak, lalu kita timbun dengan tanah lunak juga, lagi-lagi lokasi kritis slidingnya ada di kaki timbunannya atau to failure. Sedangkan jika ditimbun dengan lapisan pasir di tanah dasar yang lunak, perkiraan lokasi terkritis garis kelongsorannya ada di overall, melebihi kaki timbunannya. Kira-kira seperti itu berdasarkan teori terhadap perkiraan lokasi kritis, tetapi ini bisa dibuktikan dengan software. Jika kita analisis timbunan di software, ini contoh jika tanah dasar dan tanah timbunannya sama. Di CO30 KPA, di two failure menghasilkan safety factor 1,9. Sedangkan untuk yang overall failure seperti ini safety faktornya 1,98. Di mana di sini juga membuktikan bahwa yang two failure ini memang SF-nya lebih kritis seperti itu. Nah, beda halnya dengan jika tanah lunaknya tanah dasarnya dengan tanah timbunan ini jenisnya beda. Misalnya di sini CO15 KPA katakanlah tanahnya lebih lunak dibandingkan dengan tanah timbunannya yang berada di atasnya. Nah, jadi di sini to failure mendekati kaki timbunannya menghasilkan safety factor 1,94. Sedangkan untuk keruntuhan overall-nya
yang melebihi kaki timbunannya ini menghasilkan SF yang lebih kritis di angka 1,35. Nah, kira-kira seperti itu untuk perkiraan lokasi kritis pada stabilitas lereng. Nah, di sini karena daya dukung tanah lunak itu rendah, kemungkinan akan terjadi kolaps, dan jika kolaps biasanya ditandai dengan safety factor yang kurang aman. Berarti safety faktornya kurang atau kurang dari 1 begitu. Nah, dengan geosintetik, lagi-lagi dengan geosintetik, yang tadinya SF-nya kurang dari 1, bisa lebih dari 1. Nah, bagaimana geosintetik ini bisa meningkatkan stabilitas timbunan tanah? Jadi lagi-lagi mengacu pada mekanika tanah, soil mekanik, yang garis merah ini adalah garis kelongsoran dan ditahan oleh si daya dukung tanah lunak itu yang warna biru. Dan jika kita menganalisis di software, kita dapat mengetahui lokasi atau titik pusat kelongsoran. Dan seperti pada umumnya, safety factor adalah sesuatu yang menahan dibagi dengan sesuatu yang mendorong. Di sini yang menahan adalah daya dukung tanah itu sendiri, daya dukung tanah lunak itu sendiri, dibanding dengan yang mendorong. Yang mendorong adalah ya gravitasi. Gravitasi atau ya reruntuhan di tanah itu. Karena daya dukung tanah lunak rendah, maka sesuatu yang menahan ini juga rendah, sehingga mengakibatkan SF-nya pun juga rendah. Untuk itu kita perlu bantuan untuk menaikkan sesuatu yang menahan ini. Nah, salah satunya dengan geosintetik, geotextile woven, geogrid, dan lainnya, di mana masing-masing lapis geosintetik itu mempunyai kuat tarik atau T1 yang jika dikalikan dengan jarak terhadap titik pusat atau Y akan menjadi momen. Kayak dikali jarak akan menjadi momen. Apalagi geosintetik bisa diaplikasikan berlapis-lapis sampai SF-nya ketemu yang direncanakan. Jadi untuk sesuatu atau momen yang menahan tadi menjadi bertambah. Jadi kuat tarik di lapis kedua dikali dengan jarak lapis kedua geosintetik terhadap titik pusat kelongsoran ketambah lagi. Begitu seterusnya sampai dengan lapisan ke N. Jadi dapat disimpulkan bahwa geosintetik bisa menambah sesuatu yang menahan atau momen yang menahan pada tanah lunak itu sehingga dia mampu juga menahan timbunan sehingga stabilitas timbunan juga bertambah. Kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk di lapangan, geosintetik dipasang berlapis-lapis sampai dengan SF yang direncanakan. Lanjut pada penanganan pemampatan tanah. Nah, kita lagi-lagi teori mekanika tanah. Akibat timbunan atau beban, tanah mengalami pemampatan yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pemampatan segera, di mana ini pemampatan langsung ya, yang terjadi langsung seketika tanpa ada perubahan waktu akibat beban yang kita berikan. Lalu ada pemampatan primer, yaitu pemampatan yang terjadi akibat keluarnya terdisipasinya air pori dari dalam pori tanah akibat beban yang diberikan, otomatis air di dalam pori akan stres, mengalami tekanan berlebih. Untuk itu dia perlahan-lahan keluar karena beban awalnya, beban pertama kali juga diterima oleh air pori itu. Oleh karena itu tekanannya juga, tekanan air porinya di awal-awal pembebanan naik, bertambah. Seiring berjalannya waktu, air pori itu akan keluar dan bersamaan si beban ditanggung oleh butiran tanah juga. Lalu pemampatan sekunder akibat rangka.
atau creep seperti itu. Nah, memang untuk di tanah lunak kita fokusnya di pemampatan primer atau proses konsolidasi. Karena memang pemampatan primer di tanah lunak terjadi lama, puluhan hingga ratusan tahun, dan besar dibandingkan dengan pemampatan segera dan pemampatan sekundernya. Jadi praktis pemampatan segera dan pemampatan sekunder karena besarnya tidak sebanding dengan pemampatan primer biasanya diabaikan seperti itu. Juga settlement lateralnya. Jadi kita tahu bahwa teori Tersagi ini memang hanya menghitung pemampatan dua dimensi saja, tidak dengan lateralnya seperti itu. Jadi nanti praktis tujuan kita melakukan perbaikan tanah di tanah lempung lunak ini untuk menghilangkan pemampatan primernya saja seperti itu. Nah, ini waktu konsolidasi tanah lunak bisa dibuktikan dengan grafik-grafik berikut bahwa dalam kita menghilangkan pemampatan 90% biasanya diketahui dari derajat konsolidasinya. Jadi untuk mencapai derajat konsolidasi 90% ini bisa membutuhkan waktu belasan hingga ratusan tahun. Jadi memang tergantung dari komponen tanahnya. Jika memang tanah lempungnya atau tanah lanaunya bercampur pasir, nah ini parameter-parameternya juga bisa lebih cepat dibandingkan dengan tanah yang memang dominan sekali dengan lempung. Katakanlah kita tahu bahwa waktu konsolidasi ini sangat bergantung dengan CV atau koefisien konsolidasi arah vertikal. Nah, apabila lempungnya bercampur dengan pasir, otomatis CV-nya bisa lebih besar dibandingkan dengan CV tanah lempung pada umumnya. Kira-kira seperti itu. Lalu masuk bagian teori preloading. Jadi pada prinsipnya bangunan tidak boleh dibangun di atas tanah yang mudah memampat apabila dikhawatirkan akan terjadi perbedaan penurunan atau differential settlement. Lagi-lagi tidak apa-apa tanah itu memampat, bangunan itu turun. Tapi apakah kita bisa memastikan bahwa turunnya atau memampatnya itu sama? Nah, yang dikhawatirkan jika turunnya tidak sama, katakanlah di salah satu sisi kedalaman tanah lunaknya lebih dalam, satu sisi tanah lunaknya lebih dangkal. Nah, ini kan ada potensi perbedaan pemampatan seperti itu. Ini juga berpotensi bangunan di atasnya mengalami differential settlement. Kalau mengalami differential settlement, lagi-lagi satunya harus ngalah, satunya ketarik. Akibatnya ya seperti foto-foto tadi, jalan-jalanan retak, bisa rumah-rumah atau kantor-kantor proyek juga ikut retak. Nah, different settlement ini ada batasannya yang dikhawatirkan yang lebih besar daripada batas toleransi bangunan tersebut. Untuk menanggulangi masalah tersebut perlu dilakukan pemampatan awal atau prakompresi sebelum bangunan didirikan menggunakan beban awal atau preload. Dengan tujuan pokok, kita hilangkan semuanya atau sebagian besar. Nah, sebagian besar tadi menurut pedoman adalah sebesar 90%-nya minimal. Penurunan konsolidasi yang akan terjadi akibat beban bangunan tersebut. Penghilangan penurunan ini dilakukan dengan membebani tanah dengan beban awal atau preload yang lebih besar dari beban bangunan yang direncanakan. Nah, jadi ini berapa kali lebih besar dalam SNI juga sudah di statement dalam SNI geoteknik itu di state bahwa total prapembebanan itu harus minimal bisa lebih besar atau sama dengan 1,3 kalinya beban layan seperti itu atau beban operasional. Lalu yang kedua, dengan adanya prabebanan dapat meningkatkan daya dukung atau tahanan geser.
karena pemampatan dapat meningkatkan tahanan geser tanah, sehingga tanah yang semula lunak dan daya dukungnya rendah menjadi lebih kuat dan lebih stabil. Nah, gambarannya, jika kita langsung membangun suatu struktur di atas tanah lunak tanpa adanya preloading, tanah lunak lama-kelamaan akan memampat. Kenapa memampat? Karena air pori akan keluar. Air pori akan keluar, otomatis pori di dalam tanah isinya juga berkurang. Seperti itu. Karena tanahnya memampat, struktur jalan atau struktur bangunan di atasnya juga ikut turun. Nah, kalau turunnya tidak sama, terjadi differential settlement yang dapat merusak bangunan sebelum umur yang direncanakan. Oleh karena itu, kita gantikan beban layan atau beban operasional yang sesungguhnya di awal dengan preload, di mana dalam SNI preload ini harus lebih besar. Nah, lalu kita tunggu sampai konsolidasinya mencapai 90%. Nah, lagi-lagi dilihat dari derajat konsolidasinya. Jika sudah 90%, preload bisa dibongkar. Kenapa dibongkar? Karena akan digantikan beban yang sesungguhnya. Jika nantinya beban sesungguhnya adalah jalan, berarti perkerasan dan lalu lintas bisa beroperasional. Jadi di awal, di preload, kita gantikan beban perkerasan dan lalu lintas ini di awal. Sehingga ketika dibongkar dan struktur perkerasan dan lalu lintas ini berjalan, sudah tidak menimbulkan masalah pemampatan lagi. Karena sudah dihabiskan di awal dengan beban yang lebih besar daripada beban layan. Lalu untuk pemberian preload ini ada dua macam, ada eksternal, ada beban tanah timbunan atau soil preloading. Jadi kita memberikan beban atau mengompres tanah itu menggunakan tanah timbunan. Bisa juga dengan tangki air, bisa juga dengan kolam air buatan, dan lainnya. Yang kedua adalah pemberian beban awal preload internal. Jadi dari dalam kita hisap. Contohnya bisa menggunakan pemompaan vakum atau vakum preloading, bisa dengan penurunan muka air tanah atau dewatering, karena pemampatan itu terjadi bisa akibat beban atau bisa juga dengan penurunan muka air tanah. Bisa juga dengan konsolidasi elektroosmosis. Jadi, tapi ini masih jarang diaplikasikan di Indonesia. Atau bisa menggunakan kombinasi antara keduanya, antara beban eksternal dan internal. Contohnya, vakum preloading bisa diaplikasikan menggunakan juga, dikombinasikan juga dengan soil preloading. Ya, untuk mekanismenya kita lakukan percepatan pemampatan karena pemampatan tanah lunak itu lama dan berlangsung lama serta besar juga, kita mampatkan, kita percepat mampatnya. Jadi butuh sesuatu untuk mempercepat pemampatan. Di sini ada preloading untuk mempercepat terjadinya pemampatan, sedangkan yang biru ini nanti kita bahas di belakang adalah PVD. Ini untuk memperpendek waktu pemampatan. Jadi preload ini didesain sedemikian rupa lebih besar daripada beban layan, lalu ditunggu sampai derajat konsolidasinya mencapai 90%. Tahu dari mana kita derajat konsolidasinya sudah 90%? Apakah air porinya juga sudah keluar semua? Apakah preload kita ini berpotensi mengganggu sekitar atau tidak? Itu nanti menggunakan instrumen geoteknik. Lalu untuk evaluasi juga maksudnya dari hasil-hasil monitoring instrumen geoteknik itu kita bisa evaluasi sehingga kita bisa katakan bahwa preload bisa dibongkar. Pemampatannya sudah bisa selesai seperti itu. Lalu di perkerasan atau beban layan yang sesungguhnya bisa beroperasional. Sedangkan jika vakum sama halnya,
kita membebani tanah juga, tetapi menggunakan hisapan. Di mana jika menggunakan hisapan, kita butuh sesuatu yang kedap. Nah, oleh karena itu, area yang akan dipercepat memampatannya digelar geomembran atau geosintetik memang untuk fungsinya sebagai lapisan kedap. Baru diaplikasikan pompa vakum. Nah, di sini pompa vakum seluruh dunia sama, yaitu 1 kPa atau 100 kPa. Tetapi di lapangan, vakum 80 kPa sudah bisa dikatakan efektif seperti itu. Jika kita mengaplikasikan pompa vakum sebesar 80 kPa, itu setara dengan kita membebani tanah dengan soil preloading setinggi 5 meter. Apabila volume berat volume atau berat jenis tanahnya yang kita punya sebesar 1,6 ton per meter kubik. Jadi dengan kita tinggal menyalakan pompa vakum 80 kPa setara dengan membebani tanah dengan timbunan tanah setinggi 5 meter. Sama halnya kita tunggu, kita monitor sampai dengan derajat konsolidasinya 90%. Jika sudah 90%, pompa vakum bisa dimatikan. Lagi-lagi mematikan pompa vakum sama saja membongkar atau unloading timbunan tanah setinggi 5 meter. Lalu bisa dilakukan leveling dan beban layan yang sesungguhnya bisa beroperasional. Nah, tetapi ada kalanya, jadi di sini 80 kPa kan hanya sebesar atau setinggi 5 meter. Nah, di mana preload ini harus mencakup 1,3 kalinya lebih besar dari beban layan berdasarkan SNI. Terkadang vakum 80 kPa itu belum sanggup untuk menggantikan beban layan. Katakanlah beban layannya jika dikonversikan ke timbunan tanah bisa 6 meter. Seperti itu, contohnya penumpukan peti kemas. Nah, kita tahu bahwa penumpukan peti kemas ini ditumpuk 5-6 tier, itu kalau dikonversikan ke timbunan tanah setara dengan 4-5 meter timbunan tanah. Belum dengan perkerasannya. Sedangkan kita harus memberikan beban awal itu lebih besar. Praktis vakum 80 kPa yang setara dengan 5 meter tadi tidak cukup untuk menggantikan beban layan tersebut. Oleh karena itu bisa dikombinasikan dengan soil preloading. Nah, di lapangan yang diaplikasikan ini adalah vakumnya. Kita tunggu vakumnya sampai stabil dulu, sampai mencapai tekanan stabil di 80 ya kurang lebih 80 kPa, baru kita menggelar atau menimbun dengan tanah timbunan. Seperti itu. Sama semuanya dimonitoring sampai dengan derajat konsolidasinya 90%, jika sudah pompa bisa dimatikan, preload bisa dibongkar, dan beban layan bisa beroperasional. Lalu terkait deformasi lateral yang diakibatkan oleh preloading kita, ini juga berbeda yang dihasilkan antara soil dan vakum. Jika soil karena kita mengompres tanah dengan tanah timbunan, otomatis lateral displacement-nya, pergerakan horizontalnya ini cenderung ke luar area timbunan karena kita mengompres. Berbeda dengan vakum karena itu hisapan, ya, ini deformasi lateralnya cenderung ke arah dalam. Jadi praktis di lapangan jarang dijumpai adanya masalah stabilitas pada vakum preloading. Tetapi vakum preloading juga tetap dipantau dengan instrumen geoteknik seperti itu. Ini berdasarkan teori yang cocok dengan data-data monitoring instrumen geoteknik, bahwa jika soil preloading
Deformasinya ke arah luar, pada vakum itu ke arah dalam, seperti itu. Tapi dalam paparan ini tidak disajikan hasil-hasil monitoringnya karena memang instrumen geoteknik ini cukup banyak materinya, jadi tidak kami lampirkan di sini seperti itu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tinggi preload tadi, kita merancang preload itu untuk menentukan besarnya settlement. Jika kita merencanakan preload dengan tinggi H1, akan terjadi pemampatan sebesar S, di mana konsolidasi 90%-nya ada di S1. Jika kita menimbun preload yang lebih tinggi, katakanlah di H2, dia otomatis mengalami pemampatan yang lebih besar. Karena kita setel pemampatan itu tergantung dari bebannya, tinggi yang kita berikan. Lagi-lagi H2 ini menghasilkan konsolidasi atau settlement di 90%-nya sebesar S2. Jika lebih tinggi lagi, berarti pemampatannya juga otomatis lebih besar. Nah, di sini semakin besar atau tinggi preload, otomatis settlement yang dihasilkan juga semakin besar. Tetapi waktu konsolidasi 90%-nya tetap sama, ada di T. Lagi-lagi di sini preload yang menentukan besarnya settlement. Berapapun besaran settlement-nya, yaitu yang kita habiskan. Kita habiskan settlement itu, kita set settlement itu karena kita sudah merencanakan tinggi timbunan atau tinggi preload-nya. Masuk ke PVD. Jadi preload ini hanya untuk mempercepat terjadinya pemampatan yang tadinya bisa ratusan hingga puluhan hingga ratusan tahun, kita percepat dengan menambah beban di awal, dengan membebani tanah itu di awal. Nah, tetapi untuk waktunya itu masih belum bisa tercover oleh preloading. Nah, oleh karena itu dikombinasikan dengan PVD, media aliran air porinya. Di mana PVD ini juga salah satu material geosintetik yang merupakan gabungan ya, jadi geokomposit karena terdiri dari inti dan filter atau jaket. Kenapa disebut geokomposit? Karena terdiri dari dua material geosintetik. Lalu filter PVD berfungsi sebagai penyaring air, intinya sebagai media pengaliran air secara vertikal. Nah, lagi-lagi secara teori, karena adanya beban, otomatis air pori di tanah dasar akan mengalami tekanan. Dia ingin keluarnya menggunakan kecepatan sebesar CV atau koefisien konsolidasi arah vertikal, dan bergeraknya keluar sejauh drainage path-nya. Dalam hal ini drainage path atau H-drainage atau tinggi drainage-nya ini sejauh kedalaman tanah lunaknya. Otomatis jika kita mencari waktu konsolidasi tanah lunak, karena CV-nya lambat dan HD atau drainage path-nya juga dalam, jauh-jauh, otomatis waktu konsolidasinya lama. Seperti itu. Dibandingkan jika kita mempercepat waktu konsolidasi itu dengan PVD. Karena PVD menyediakan tekanan yang lebih rendah, otomatis air itu langsung masuk ke PVD secara horizontal. Tidak vertikal sejauh kedalaman tanah lunak lagi, karena ya di atas, karena ya di permukaan tanah itu tekanannya lebih rendah, makanya si air pori naik secara vertikal menuju ke atas. Tetapi beda halnya dengan penggunaan PVD. Karena PVD menyediakan tekanan yang lebih rendah, otomatis air itu langsung masuk ke dalam PVD secara horizontal dengan kecepatan sebesar CH,
koefisien konsolidasi arah horizontal. Dan bergerak keluarnya sudah tidak sejauh kedalaman tanah lunaknya, cukup sejauh jarak-jarak PVD. Di mana di sini waktu konsolidasinya sudah berganti. Untuk mencari waktu konsolidasinya, yang tadi berjalannya sejauh tanah lunak, sekarang sejauh jarak-jarak PVD aja. Yang tadinya bergerak secara vertikal, sekarang dengan adanya PVD berubah menjadi horizontal. Nah, di mana parameter CH ini memang jarang ya didapatkan karena hanya terlihat di tes sondir elektrik atau JPTO. Praktis jika data tanahnya terbatas, CH ini biasanya diasumsikan. Berdasarkan penelitian, CH bisa 1-3 kalinya CV, seperti itu. Nah, jika dibandingkan waktu konsolidasi alami dengan waktu konsolidasi dengan PVD, nah kita tidak usah melihat dulu faktor waktu dan CHCV-nya. Misalnya kita punya kedalaman tanah lunak 10%, tanpa vertical drain, waktu yang dibutuhkan berarti 10 kuadrat atau 100 dibandingkan dengan PVD. Katakanlah PVD direncanakan dengan jarak 1 meter. Waktunya menjadi hanya 1. Di sini sudah bisa disimpulkan bahwa PVD mempercepat waktu konsolidasi tanah 100 kalinya. Belum lagi CH tadi 1-3 kali CV. Apabila dipakai yang tengah-tengah, berarti 2 kali CV, 1 dibagi 2. Berarti yang tadinya 1 bisa berubah hanya 0,6. Nah, kira-kira seperti itu perbandingan percepatan konsolidasi alami dengan PVD. Yang tadinya kalau alami bisa ratusan, bisa puluhan tahun ini sudah bagus ya. Kalau dari pengalaman kami memang kalau puluhan ya ada sedikit pasirnya. Tapi kalau memang dominan lepung itu bisa sampai ratusan tahun. Nah, dengan penggunaan PVD bisa dipersingkat hanya dengan waktu bulanan saja. Biasa di lapangan waktu konsolidasi atau waktu tunggu ini 3,5 sampai 4 bulan. Jadi kira-kira seperti itu perbandingan waktu konsolidasi alami dengan PVD-nya. Nah, ini juga bisa terlihat dari grafik-grafik ya, dengan grafik-grafik. Nah, di sini juga sebelum melaksanakan pekerjaan, jadi kami siapkan beberapa jarak PVD dimulai dari 1 meter hingga sampai 1,5 meter. Nah, di mana semakin rapat jarak PVD, otomatis waktu konsolidasinya juga semakin cepat pula. Nah, dalam hal ini memang PVD untuk jarak-jarak PVD ini hanya untuk menentukan percepatan waktu konsolidasinya. Misalnya kita merencanakan PVD dengan jarak S1. Otomatis waktu konsolidasi 90%-nya ada di T1. Jika S2 kita merencanakan dengan PVD jarak S2, waktu konsolidasinya ada di T2. Jika kita merencanakan dengan jarak S3, waktunya ada di T3. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa S3 ini jarak yang semakin rapat, ya, jarak semakin rapat, terus S2 juga lebih rapat daripada S1, waktu untuk mencapai konsolidasi 90% ini juga lebih cepat. Dengan pemasangan jarak S3 ini waktunya lebih cepat dibandingkan dengan pemasangan PVD dengan jarak S1. Kalau dihubungkan di grafik tadi berarti semakin rapat
S3 ini yang jaraknya rapat, yang 1 meter katakanlah, yang S2 ini katakanlah yang 1,2 meter seperti itu. Jadi memang PVD dengan jarak 1 meter yang semakin rapat itu makin mempercepat, lebih cepat waktu konsolidasinya dibandingkan dengan jarak yang renggang. Tetapi settlement-nya tetap di S, karena settlement diakibatkan oleh beban, oleh preload, di mana semakin tinggi preload, semakin besar timbunan yang kita berikan, otomatis settlement-nya juga semakin besar. Jadi kedua metode ini adalah kombinasi, dua-duanya harus bersamaan, terpasang preloading untuk mempercepat waktunya, mempercepat terjadinya. Nah, jika tidak ada PVD, ya tetap karena adanya beban, karena adanya preloading itu, otomatis air porinya tetap berjalan keluar sejauh kedalaman tanah lunaknya, karena tidak ada PVD. Praktis waktunya juga semakin lama, waktunya juga lama. Tapi jika ada PVD tapi tidak ada preloading, ya tidak ada air yang keluar karena tidak terkompres, tidak mengalami tekanan akibat beban. Oleh karena itu, kedua metode ini adalah kombinasi BESTI, preload untuk mempercepat terjadinya pemampatan, lalu PVD mempercepat waktu karena dia menyediakan tekanan yang lebih rendah sehingga air yang tadinya berjalan keluar sejauh tanah lunaknya dengan PVD ini bisa dalam waktu bulanan saja. Dia masuk ke PVD secara horizontal. Jadi di sini PVD meringkas jalannya air pori untuk keluar. Nah, mungkin ini saya percepat ya. Nah, tapi seringkali di Maaf, motong, Mbak. Untuk ya. waktunya sisa lagi 10 menit ya. Oke, siap. Terima kasih, Bli. Ya. Ya, jadi di sini banyak yang salah kaprah ya, sepengalaman kami di lapangan, bahwa katakanlah di lapangan ini kan pasti terjadi bias. Ada kalanya karena data tanahnya sedikit, disuruh mewakilkan seluas area perbaikan, jadi pasti ada perbedaan antara perencanaan dan yang di lapangan seperti itu. Nah, seringkali waktu yang direncanakan itu juga lebih lama bisa jadi, atau pemampatan yang akan terjadi kok tidak tercapai-capai seperti itu. Nah, biasanya di lapangan ini aja, tambah surcharge, biar dia cepat mempampatnya. Kita kasih lagi, di atas preload kita kasih beban tambahan lagi, yaitu surcharge, untuk mempercepat pemampatannya atau settlement-nya. Nah, di sini yang perlu kami luruskan, bahwa memang penggunaan surcharge itu dapat mempercepat lagi terjadinya settlement. Tapi untuk waktunya tetap berdasarkan jarak-jarak PVD. Nah, kenapa kok sering salah kaprah? Dikira surcharge itu juga untuk mempercepat waktu pemampatan atau waktu konsolidasi. Nah, kira-kira kami bisa ilustrasikan. Jadi kita sudah punya preload yang sudah direncanakan dengan konsolidasi 90%-nya di S1. Terus waktu konsolidasinya di T1. Begitu ini tidak tercapai di lapangan, ditimbunlah surcharge. Lagi-lagi beban tambahan. Di mana karena tinggi beban atau bebannya lebih besar dibandingkan preload yang sudah direncanakan, otomatis pemampatan yang terjadi juga lebih besar. Ya, untuk pemampatannya ada di S2. Tetapi waktunya tetap di T1.
waktu konsolidasi 90%-nya tetap di S1. Kenapa kok seringkali surcharge itu dikatakan bisa juga mempercepat waktu konsolidasi? Karena surcharge bisa mencapai S1 atau pemampatan yang di setel di awal menggunakan beban preload ini di T2. Nah, surcharge ini hanya mempercepat terjadinya S1 karena tadi preloadnya yang kita sudah rencanakan kok tidak tercapai-capai pemampatannya. Untuk itu kita tambahkan surcharge di mana dia bisa mempercepat terjadinya S1 ini yang tidak tercapai-capai itu di T2. Tetapi jika nanti surcharge-nya sudah dibongkar karena S1-nya sudah tercapai, lama-lama tren penurunannya juga akan kembali seperti di S1 ini, dan waktu konsolidasi 90%-nya tetap di T1. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, preloading dan surcharge untuk mempercepat terjadinya pemampatan, sedangkan untuk waktu benar-benar di eh, ini apa impact-nya itu ke S, ke jarak. Jadi sangat bergantung ke jarak-jarak PVD. Semakin rapat jarak PVD, otomatis pemampatannya juga semakin cepat. Nah, kira-kira seperti itu. Ini lagi-lagi sharing saja di lapangan. Nah, pola pemasangan PVD seperti yang sudah kita ketahui ada segitiga dan segi empat, di mana di pola segitiga ini titik-titiknya lebih banyak. Jadi waktu konsolidasi antara pola segitiga dan segi empat ini lebih cepat yang pola segitiga seperti itu. Nah, lalu lagi-lagi dari SNI juga mensyaratkan bahwa timbunan, batas penurunan timbunan itu minimum mencapai 90% derajat konsolidasi atau sesuai persyaratan perancangan. Jadi memang rata-rata minimal 90%. Tapi di proyek lain juga ada yang mensyaratkan 95%, seperti itu. Jadi kita tidak menghabiskan seluruhnya, 100%-nya. Tapi 90% saja sudah bisa dikatakan selesai, seperti itu. Nah, untuk kedalaman PVD, ini kami ambil praktis di lapangan, karena yang mengalami pemampatan dan yang pemampatan yang lama itu lagi-lagi adalah tanah lunak, sampai dengan konsistensi medium, otomatis PVD ini ya dipasang sampai dengan konsistensi medium. Dilihat dari SPT-nya 10 dan QC-nya 40 kg per cm kuadrat, seperti itu. Untuk panjang PVD-nya bisa memakai eksavator yang sudah dimodifikasi atau crawler crane yang juga sudah dimodifikasi. Ya, langsung saja. Nah, ini contohnya jika tidak ada platform untuk penyokong alat berat. Jadi terguling seperti itu karena tanah lunaknya tidak sanggup menerima beban seberat itu. Nah, jadi di sini PVD ini ada rumahnya namanya mandril. Jadi mandril ini yang bergerak untuk masuk keluar di dalam tanah dan meninggalkan PVD seperti itu. Jadi juga sudah umum bahwa PVD ini nanti dipasang sepatu plat agar dia tetap stay di dalam tanah. Lalu mandril ditancapkan, di mana mandril di dalamnya sudah membawa PVD. Lalu jika sudah sesuai dengan kedalamannya, mandril ditarik kembali. Nah, ini jika menggunakan eksavator juga dilengkapi data logger, tahu langsung sudah kedalaman berapa, seperti itu. Lalu PVD dipotong dan disisakan setengah meter sampai 1 meter, ya seperti ini, untuk nanti disambungkan ke horizontal drain-nya, seperti itu. Nah, ini pengalaman termega kami ya, untuk pemasangan PVD terdalam di kedalaman 45 meter di Pelabuhan Belawan Medan.
Lalu untuk pemasangan PVD dengan alat terbanyak, ini dengan 12 eksafaktor high speed hidrolik, itu di project smelter Freeport Manyar di Gresik, seperti itu. Nah, ujung-ujung PVD tadi disambungkan ke horizontal drain. Memang horizontal drain bermacam-macam. Ada pasir, kerikil, bisa juga dibuat subdrain seperti itu. Atau memang jika untuk pengadaan pasir atau kerikil dirasa susah, ya sudah. Kenapa tidak memakai yang namanya PHD atau prefabricated horizontal drain yang memang diciptakan untuk pengaliran air secara horizontal, meneruskan aliran pori dari PVD menuju keluar timbunan. Nah, untuk bentuk PHD ini hampir sama seperti PVD, beda di core dan lebarnya, seperti itu. Untuk PVD ini pakai tenaga manusia saja. Untuk penyambungannya bisa di staples atau di kabel ties seperti ini. Nah, mungkin langsung lanjut pada pelaksanaan pekerjaannya. Ini terakhir sebelum penutup. Jadi untuk soil preloading ini kami beri contoh untuk di Jalan Arteri Banjarmasin Kalsel. Ini di jalan akses pelebaran, jalan akses Trisaktil yang Anggang. Jadi kondisi existingnya ini adalah tanah rawa, lalu dilakukan stripping atau clearing oleh kontraktor utama. Nah, jadi sebelum memasang platform PVD digelar geotextile untuk separasi agar tidak tercampur, bisa juga untuk menaikkan daya dukungnya. Lalu platform timbunan platform berupa sirtu untuk alat berat PVD digelar, lalu pekerjaan PVD, PHD, dan pemasangan instrumentasi geoteknik bisa dilakukan secara simultan, seperti itu. Lalu begitu timbunan preload masuk, TED langsung dimonitoring. Makanya untuk instalasi instrumen juga dilakukan sebelum ada timbunan masuk. Karena begitu timbunan masuk, langsung start kita monitoring seperti itu. Lalu preload digelar, ditimbun sesuai dengan rencana, dan selama itu pun dilakukan monitoring. Dari monitoring settlement plate untuk mengetahui pemampatan dan juga derajat konsolidasinya, isometer untuk mengetahui tekanan air pori dan juga derajat konsolidasinya, dan ini inclilometer untuk menjaga agar pekerjaan kita ini tidak mengganggu sekitarnya akibat lateral displacement yang dihasilkan seperti itu. Lalu ini sampai dengan 90% derajat konsolidasi selalu dimonitoring tiap hari dan tidak diambil timbunannya. Lalu jika sudah dilakukan evaluasi dari settlement plate dan pisometer bahwa derajat konsolidasinya sudah 90%. Nah, baru dilakukan unloading dan pekerjaan pengaspalan bisa dilakukan dan selesai, bisa beroperasional seperti itu. Nah, ini terakhir jika untuk vakum, kami contohkan di Jalan Tol Trans Sumatera, Palembang, Pematang Panggang Kayu Agung di Palembang. Jadi ini existingnya adalah kebun sawit, kebun kelapa sawit, lagi-lagi di stripping oleh kontraktor utama, clearing, lalu digelar geotextile sebelum ada platform untuk alat berat PVD. Lalu pekerjaan PVD, lalu dinding kedap atau geomembran, karena lagi-lagi untuk menghisap butuh sistem yang kedap. Nah, salah satunya memakai geomembran ini, geosintetik bernama geomembran yang memang difungsikan untuk lapisan kedap. Lalu pekerjaan PHD juga bisa dikerjakan secara simultan, pipa-pipa untuk disambungkan langsung ke pompa, seperti itu. Nah, ini contoh jaringan PHD dan pipa-pipa. Lalu sebelum geomembran digelar, ini kami biasanya mengajukan untuk penggelaran geotextile non-woven dulu.
agar menjaga geomembran. Karena geomembran ini kan tidak boleh bocor atau sobek. Nah, jika langsung katakanlah terkena tanah yang berbutir kasar seperti itu, dikhawatirkan akan mencoblos geomembran sehingga bisa robek atau tertusuk, sehingga kekendapannya juga ya menurun seperti itu. Untuk itu kita perlu proteksi geomembran memakai geotextile nonwoven ini. Nah, jadi lagi-lagi instrumen geoteknik ini juga selalu dipasang sebelum beban diaplikasikan. Hanya saja pada vakum ketambahan vakum gauge untuk mengukur tekanan air pori seperti itu. Pemasangan sebelum pompa vakum dinyalakan. Nah, ini sudah mulai dilakukan pemompaan, terlihat dari berkerutnya geomembran karena adanya hisapan. Nah, kita tunggu sampai stabil apabila ini dikombinasikan dengan soil preloading. Ya, jadi di sini 24 jam pompa vakum dinyalakan terus-menerus. Baru jika sudah stabil di 80 kPa untuk kombinasi dengan soilnya dilapisi dengan geomembran lagi, geotextile lagi seperti itu untuk proteksi geomembran agar tidak terjoblos material-material si soil preloading. Tetap dilakukan monitoring sampai dengan derajat konsolidasinya 90%, lalu pompa vakum bisa dimatikan, dan unload si soil preloading itu. Jika memang dibutuhkan leveling, dilakukan leveling sesuai dengan tinggi rencana subgrade-nya, aspal, agregat bisa dilaksanakan, dan timbunan, jalan sudah bisa dioperasionalkan. Nah, kira-kira seperti itu. Pada bagian terakhir, penutup, soil preloading cocok diaplikasikan pada tanah lempung, lanau, dan mengandung sedikit pasir. Sedangkan kalau vakum, ini batasannya agak diperkecil, diaplikasikan pada tanah lempung dan mengandung sedikit lanau. Lalu soil preloading maupun vakum preloading prinsipnya sama, menghilangkan pemampatan sebelum konstruksi bangunan dibangun di atasnya. Sehingga ketika kita membangun bangunan aslinya tidak ada lagi masalah pemampatan seperti itu. Bedanya hanya di bentuk beban. Jika soil dikompres dengan atau diberi tekanan dengan timbunan tanah, sedangkan vakum menggunakan hisapan pompa vakum. Dan kedua metode tersebut digabungkan dengan PVD dan atau PHD yang bertujuan untuk mempercepat waktu pemampatan. Selanjutnya, untuk monitoring dan evaluasi, baik soil maupun vakum preloading digunakan instrumentasi geoteknik. Baik, sekian dan terima kasih untuk sharing terkait perbaikan tanah lunak dengan metode preloading dan PVD. Mohon maaf waktunya terkuras banyak. Seperti itu, saya kembalikan ke Bli Indra. Terima kasih.